Di tengah memanasnya polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah terkait pengasuhan anak pasca perceraian, media sosial kembali diramaikan oleh perbincangan mengenai jumlah pengikut Sarwendah. Seorang netizen yang budiman mengunggah perbandingan tangkapan layar yang menampilkan angka pengikut berbeda dan mengklaim bahwa follower Sarwendah turun drastis dari 34,4 juta menjadi sekitar 9,6 juta setelah berbagai kontroversi yang menyeret namanya belakangan ini. Unggahan tersebut kemudian viral dan memicu beragam komentar dari netizen yang berbakti lain. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, perbandingan itu ternyata tidak berasal dari platform yang sama. Angka puluhan juta merupakan jumlah pengikut Instagram, sedangkan angka 9,6 juta berasal dari akun TikTok Sarwendah. Meski informasi tersebut keliru, perdebatan tetap berlanjut karena sebagian netizen yang budiman mengaitkannya dengan konflik Sarwendah dan Ruben Onsu yang hingga kini masih menjadi perhatian publik di media sosial. Jangan bilang netizen kalau belum puas, pasti begini noh. Dari 34,4 juta followers, sekarang tinggal 9,6 juta. Mulutmu harimaumu, maka dari itu berhati-hatilah dalam berucap Nana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, Sarwendah ngeklaim dirinya sebagai janda kaya raya, dibayar tunai gitu ya kan, cash gitu. Baru aja beberapa bulan tanpa transferan Ruben udah ngamuk. Kalau janda kaya raya itu kayak beberapa selebgram dong. Harus value untuk nafkah idah aja, nafkah anak cuma 5.000 gitu. Itu baru namanya janda kaya raya, nggak sibuk sana sini. Lah Sarwendah, janda apa? Janda ngures, saya ngures. Walaupun mengklaim itu nafkah anak, ternyata satu alasan kenapa Ruben Onsu tidak ingin mentransfer lagi uang tersebut karena pas dirinci ada beberapa rincian yang tidak masuk akal. Disitulah Ruben gak cocok kayaknya ya, gak bisa dilanjutkan lagi ya, apalagi sampai Ruben tidak bisa bertemu sama anak-anaknya. Luar biasa sekali. Ayo dong Sarwendah, jangan ngaku aja janda kaya raya, kerja sayang. Iya sih, kamu selama ini kerja demi apa? Demi memenuhi nafkah Mokondo. Si Mokondo kegirangan ya kan pas Sarwendah bilang aku tuh harus tetap bekerja meskipun nanti udah nikah sama cio-cio gitu ya kan. Iya sayang, kamu itu harus shine. Kalau kamu shine aku terus support agar semua orang tahu kalau kamu itu berpenghasilan agar bukan semua orang tahu, agar si CEO Mokondo ini terus bisa numpang hidup sama Sarwendah. Itu lebih tepatnya Mokondo. Wadidaw sekali loh. Kalian udah pada lihat belum berita artis Sarwendah dan Ruben Onsu? Perkara uang nominal nafkah 200 juta. Terus banyak banget yang bilang kalau 200 juta dikasih nafkah sama suami bakalan ngokop sebola-bolanya. Kalau handuk ditaruh di mana gitu, handuknya yang dimarahin. Pokoknya kalau pancingannya nggak dapat, ikannya yang dimarahin. Pokoknya kayak gitu ya. Itu yang sering aku. Nah, video-video yang kayak gini yang sering aku lihat selama beberapa hari. Menurut pandanganku, pokoknya banyak banget pengeluaran terkait bengek yang bakalan dikeluarkan untuk dua anak tersebut. Menurut kita, yang kita orang yang kayak di bawah garis kemiskinan ini, 200 juta itu sangat banyak. Tapi bagi mereka yang udah kayak Sarwendah, kayak Ruben Onsu, itu 200 juta itu hal yang sedikit. Apalagi dengan keuangan Sarwendah, dengan gaya hidupnya mereka, dengan gaya hidup anak-anaknya yang seperti itu, menurut aku 200 juta itu bisa minus, bahkan bisa nambah lagi gitu loh. Karena yang pertama uang sekolah anaknya aja berapa puluh juta, nggak ada yang
gratisan, nggak ada yang dapat MBG itu anak-anaknya. Belum lagi harus les balet, les ini, les itu, pokoknya banyak banget lesnya. Belum bayar dengan bayar segala pembantu, belum bayar mbak-mbaknya, pengasuhnya, belum listriknya. Pokoknya kalian kalau jadi sarwenda kayaknya mungkin bisa lebih dari pengeluaran setiap bulannya, karena orang-orang yang udah kaya itu tuh makin banyak pengeluarannya, Besti. Itu aja sih saran aku, dan memang pemikiran aku kayak gitu, karena aku aja kok orang bisa cukup ya, kadang aku mikir kayak gitu, kok orang bisa cukup ya dengan uang 2.500.000 cukup 1 bulan masih bisa jalan-jalan, sedangkan aku dengan uang segitu bisa mampus. Itu aja perbedaannya, gimana? Ayo. Sekarang ini banyak banget yang hujat Sarwenda. Saya jadi kasihan sama dia. Sarwenda itu dilamar sama Ruben Onsu 4 kali baru dia mau. Dia itu kan lulusan luar negeri, ya kan? Terus dia harus terima lamaran seorang Ruben Onsu. Itu kan luar biasa, ya kan? Dan ya bisa aja kan istri bawa rezeki untuk suaminya. Jadi Ruben Onsu itu kan jadi hebat, gitu, ya kan? Dan waktu mereka cerai itu kan Sarwenda cuma minta rumah 1 saya dengan anak-anak saya. Ruben Onsu bilang apa? Saya nggak mau, ya kan? Kamu pakai aja rumah yang sekarang itu. Karena Ruben Onsu tahu bahwa itu ada kok podcastnya Ruben Onsu. Dia bilang bahwa rumah itu jeripayanya Sarwenda. Walaupun Sarwenda itu istri seorang artis yang kasih dia 200 juta, itu mah udah dari dulu Ruben Onsu bilang dia kasih 200 juta. Dia tetap ibu rumah tangga yang baik. Dia bisa masak untuk anak-anaknya, dia susun menu untuk hari ini, besok. Pokoknya seperti itu, saya salut tuh sama dia. Dia tetap pakai daster, nggak dengan uang 200 juta itu dia nggak lebay gitu, foya-foya pergi pakai tas branded apa segala macam. Jangan sama-samain sama artis yang pergi dari negara satu ke negara lain beli Hermes, beli branded gitu, jangan disamain. Kan beda orang, beda sifatnya. Mungkin aja Sarwenda kan nggak suka morotin, tapi dia maunya uang hasil dia sendiri, ya kan? Udah terbukti kok dia berhasil, jadi dia nggak terlalu tergantung sama suami, kan seperti itu. Waktu Sarwenda dihujat-hujat dia dengan veteran, anaknya sendiri, apa si Sarwenda pernah ngomong gitu marah-marah? Enggak juga. Dia tujuannya itu hanya untuk bagaimana cari uang. Coba kamu bangun jam 2, jam 3, sampai jam 4 itu mungkin Sarwenda baru tidur. Karena dia ulet banget live streaming, cari duit. Mungkin untuk kita 200 juta itu banyak. Kalau untuk Sarwenda yang udah pendapatannya ya 200 juta mah bisa dia dapatkan, benar kan? Ya kan berapa banyak dia jadi brand ambasadornya orang-orang itu. Rumahnya itu kan semuanya dia bilang dari sponsor-sponsor isinya. Jadi mungkin untuk kita mah kalau dikasih 200 juta mau seperti apa. Kalau mereka mah yang punya pendapatan sendiri kayak Agnes Jennifer itu gitu kan, udah kaya tapi masih terus saja cari uang. Orang Cina itu mah memang ulet. Jangan pikir oh ya kalau bukan Ruben Onsu mah Sarwenda seperti emak-emak karena dia pakai daster. Sekarang aja dia ada pacarnya baru dia rapi. Memang orang Cina itu beda dengan kita, jangan disamakan. Ya kan, orang Cina itu ulet, pacarnya juga itu pengusaha. Beda lah, ini jauh. Kalau itu mah live streaming terus, ikut-ikutan jualan. Jangan salah, orang Cina itu beda. Mereka itu ulet banget. Biasanya kita ikutin cara mereka itu. Walaupun udah punya uang, mereka tetap terus cari supaya waktu mereka tua itu nggak ngemis sama anak. Beda dengan kita, hari ini dapat mah besok urusan kemudian cari lagi. Kalau mereka itu mah bagaimana caranya 100 jadi 200 gitu. Jadi jangan terlalu hujat Sarwenda lah. Kita mestinya contoh dia ibu yang baik, ibu rumah tangga yang baik, ya kan? Lagi rame soal nafkah 200 juta. Banyak perempuan-perempuan yang nanggepin. Katanya kalau suami saya ngasih nafkah 200 juta mah, dia lapar, gua anterin makanannya ke lambung. Kalau suami naruh handuk basah di kasur, handuknya diomelin. Terus suaminya udah gak dipanggil sayang lagi, udah dipanggil paduka raja. Lucu banget ibu-ibu sekarang. Tapi mohon maaf banget ini mah buat kita orang-orang Kristen. Dasar pernikahan Kristen itu kasih. Gue jadi ingat waktu dulu awal bertobat, gue tuh pernah tersinggung banget sama satu ayat.
1 Petrus 3 ayat 6. Yang ada kalimat seperti Sarah menamai Abraham tuannya. Idih, kata gua ya, tersinggung banget gua. Jadi intinya gue disuruh ngikutin teladan si Sarah yang menamai suaminya seperti tuan. Terus gue mau terima? Ya kagak lah. Gue ngomong sama Tuhan, Tuhan, Abraham mah bapak orang percaya, si Tito bapaknya si Joel. Nggak cocok, enak aja gue panggil Tuhan. Nggak cocok gitu. Tuh kata gue tuh waktu itu. Roh Kudus nyamber, lu mau taat nggak, Gep? Tentu saja tawanan roh ini nurut, ya nggak ada pilihan kita, taat dah ya. Terus gue tanya dong sama Tuhan, gimana caranya untuk menganggap dia Tuhan? Lu tahu Tuhan jawab apa? Ampuni dan kasihi suamimu tanpa syarat. Iya, tanpa syarat. Iya, nggak salah dengar loh. Tanpa syarat, meskipun dia masih kasar, meskipun dia masih pelit, meskipun dia masih selingkuh, bahkan meskipun gak ada nafkah 200 juta. Iya, gue juga bilang sama Tuhan, ini gak sanggup nih gue jalanin, gak mampu. Tapi apa yang tidak mampu aku lakukan karena keterbatasanku sebagai manusia, Roh Kudus akan hadir untuk memampukan aku dalam nama Yesus. Dan ajaibnya setelah 3 tahun semuanya berubah. Suami gue yang tadinya kasar tidak kasar lagi, yang tadinya pelit tidak pelit lagi. Suami gue yang suka selingkuh sekarang bertobat tidak pernah selingkuh lagi. Dan cinta mula-mula yang gak pernah gue alami bahkan sepanjang pernikahan gue sekarang hadir. Bonusnya suami gue ikut bertobat. So pesan moralnya adalah, kalau lu masih single sekarang, pilih jodoh lu baik-baik. Pernikahan Kristen sekali untuk selamanya. Mending lama menikah daripada salah menikah. Jangan pikul salib yang gak perlu, rugi. Buat kalian yang udah menikah, kalau lu mau rumah tangga lu pulih, mau rumah tangga lu bahagia, jangan pakai standar dunia, pakai standar Kristus. Adanya di mana? Di Alkitab. Makanya baca Alkitab tiap hari, ya. Oke? God bless you.